Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, bagaimana cara menembus atau mengetuk pintu langit. Pertanyaan ini ya susah-susah gampang sih sebenarnya ya. Kenapa bilang susah? Kalau gampang semua orang bisa. Susah enggak juga, karena ada beberapa yang bisa. Nah, sahabat Akoy, pengalaman yang sudah saya alami dalam kehidupan saya ini juga kebanyakan itu adalah menggunakan jalur pintu langit atau mengetuk pintu langit. Ketika bumi-bumi terkunci rapat, justru pintu-pintu langit terbuka lebar. Saya punya pengalaman misalnya ketika ingin memiliki anak kembar identik, dan dokter mengatakan bahwa sulit kecuali punya keturunan kembar. Saya dan istri nggak ada keturunan kembar, sehingga dianggap itu semua adalah mustahil atau nggak mungkin. Apa yang saya lakukan? Saya mempraktekkan buku Seven Awareness yang saya kombinasikan dengan 21 Days to be Transhuman. Hakul yakinnya saya belajar di buku ini, istiqomahnya saya belajar di buku ini. Nah, itu jawaban kan? Jadi hakul yakin dan istiqomah. Hakul yakin saja kita nggak istiqomah, nggak berhasil. Istiqomah saja kita nggak keyakinan yang nggak ada juga nggak berhasil. Jadi keduanya ini menjadi password atau keyword untuk bagaimana kita mengetuk pintu langit. Kalau bicara knowledge, kalau bicara tentang ilmu, pengetahuan, wawasan, saya rasa semua orang sudah paham. Tetapi kalau bicara mengenai tentang satu hal yang disebut dengan kesadaran diri, itu yang sangat sulit. Dalam pelatihan Seven Awareness yang diadakan tiap bulan di Nako Center setiap Sabtu dan Minggu di minggu keempat secara offline dan online, saya sampaikan bahwa yang harus kita besarkan adalah keyakinan. Dalam ilmu ini, buku ini, di pelatihan Seven Awareness kan ada 3 level keyakinan. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada orang bermimpi menjadi seseorang yang diinginkan, tapi level yakin dia di ilmu yakin. Dia sudah menulis tentang the future-nya, gambarannya, vision, goals, planning, dreams, tapi batinnya pun nggak yakin. Batin ini kan nggak bisa dibohongi, dia sebagai nurani Anda kan. Ketika batin Anda sendiri nggak yakin, akan berdampak kepada sistem saraf thinking, ya, sistem thinking yang Anda miliki, dan itu memberikan tampak wajah yang nggak yakin. Jadi suka nggak suka teman-teman yang great, bagaimana membuka pintu langit dari dua buku ini, satu pondasi yang sangat besar dan penting adalah perbaiki level keyakinan Anda. Saya yakin, Anda yakin kepada Allah, yakin kepada Tuhan, tapi di level yang mana? Ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Saya yakin Anda percaya dengan masa depan Anda ke depan lebih baik, tapi di level mana? Level 1, 2, atau 3? Yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Nah, meraih posisi hakul yakin itu biasanya ada 2 metode. Metode pertama adalah memang metode alamiah, metode alami. Anda mengalami jungkir balik, jatuh bangun, babak belur. Metode ini ya model kayak metode saya. Metodenya itu Anda harus siap mengalami the power of kepepet, ya kan? Masa-masa sulit, krisis, ditinggalkan, nggak punya apa-apa, ibaratnya dihina, dicaci maki. Ini alamiah, orang-orang sukses mengalami ini. Tetapi kalau fast track, cara cepatnya adalah Anda mesti punya mentor, Anda mesti punya guru, yang guru ini mengalami apa yang disebut hakul yakin, yang dia mengasih metode, panduan bagaimana menyelesaikan tersebut. Contoh misalkan, saya sekarang lagi ngambil doktoral di Pakuan, di manajemen SDM. Ada mata kuliah yang saya sebenarnya nggak paham. Dan saya bukan tipe orang yang mengulik-ngulik tentang metodologi atau alat-alat penelitian seperti Ophius atau SAMS dan sebagainya. Tapi saya punya guru, punya teman yang jadi guru saya satu kelas, yang dia mau mengasih tutorial gitu.
dan dia kasih ke saya ikut tutorial itu bisa juga gitu. Nah itu contoh. Tapi teman saya yang sukanya ngulik, gagal, ulang lagi, boleh. Jadi dua pilihan Anda, apakah Anda memilihnya adalah mencoba gagal sendiri dan bangkit sendiri, ngulang sendiri, atau Anda memilih fast track dengan cara Anda cari seorang guru, seorang mentor, ya, seorang mursyid, misalkan seorang guru yang dia ridho, dia tulus memberikan panduan-panduan kepada Anda, dan Anda juga trust terhadap panduan tersebut dan follow. Kalau Anda sudah ketemu seorang guru, maka ada dua hal. Pertama apa? Bersungguh-sungguhlah ikuti panduan tersebut. Dan yang kedua adalah, ini juga yang sangat penting, yang kedua adalah ya, Anda adalah harus setia terhadap panduan tersebut. Sehebat-hebatnya Anda ya bersungguh-sungguh, tapi semaunya sendiri nggak akan bisa. Ronaldo datang ke Indonesia melatih para pemain bola mungkin U13. Ketika Ronaldo memberitahu cara teknik menggiring bola kayak gini, U13 bilang saya semuanya kayak gini aja, nggak bisa. Sehebat apapun guru Anda atau mentor Anda, coach Anda, kalau Anda tidak teachable, Anda nggak humble, maka tidak akan ada hasil yang maksimal. Itu yang pertama adalah hakul yakin. Bagaimana cara mendapatkannya? Salah satunya ya Anda ikuti 7 awareness. Yang kedua adalah ini. Nah, kalau Anda sudah dapetin 50% di sini, maka 50%-nya adalah Anda kuatkan di sini. Apa itu? Anda belajar bagaimana belajar yang namanya konsistensi. Ada satu istilah bahwa orang sukses adalah orang biasa yang punya kebiasaan luar biasa. Nah, melatih kebiasaan di atas rata-rata, melatih kebiasaan unggul, kebiasaan hebat, maka salah satu metodenya adalah bagaimana kita istiqomah 21 hari. Day to day, day one, day two, terus sampai 21 hari. Ketika 21 hari Anda telah melewatinya, Anda pasti akan ada perubahan yang sungguh-sungguh. Kenapa dibilang pasti? Kalau Anda sungguh-sungguh dan setia, teman-teman Increase. Pengalaman saya selama pandemi COVID meng-coaching di Irlandia, ada seorang ibu yang kafenya tutup. Pada saya didapatkan ini dan ini, sekarang usahanya lancar lagi. Di Hong Kong ada banyak teman-teman yang awalnya majikannya nggak peduli atau kurang care, dia perhatikan ini dan ini, malah majikannya sering ngasih uang ke dia. Ya, kemudian di Malaysia, di Singapura, banyak kasus-kasus yang kata orang impossible. Di Indonesia lebih banyak lagi teman-teman hebat. Ada yang utang 4 miliar, dia praktekkan 7 awareness dengan 21 days to be transhuman. Pada hari kesekiannya, Allah ngasih rezeki kepada dia melalui min haitsu la yahtasib. Nah, memang buat kita yang logis, matematis, linier, ya, serba hari ini dan kemarin, ini sesuatu yang sulit. Tapi percayalah bahwa hidup kita tidak cukup sebatas hari ini dan yang kemarin. Kita kadang-kadang harus berani melakukan sebuah terobosan-terobosan baru untuk menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Pertanyaan saya adalah hari ini, apakah Anda sendiri sudah siap menjadi peserta pelatihan 7 awareness dan mempraktekkan 21 hari untuk belajar menjadi transhuman? Anda lihat ini, transhuman. Ya, bagaimana kita belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Sampai ketemu di akhir bulan dalam pelatihan 7 awareness. Hubungi Nako Center ya, 087878289001 di Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.